Salam, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada, baik di Makau, di Hong Kong, dan dimanapun saat ini berada. Kita bersyukur saat ini kita boleh kembali lagi melalui channel Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong. Kita boleh bersama-sama beribadah dan bersyukur di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita tunduk kepala sebentar untuk menyambut hadirat Tuhan di dalam ibadah kita. Amin. Kita bersyukur kita boleh melewati hari-hari yang telah kita lalui, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan biarpun apapun yang terjadi, kita boleh mengatakan Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita katakan apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Shalom jemaat Tuhan sekalian, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali pada minggu ini, khususnya di minggu terakhir bulan Januari. Persoalan belum selesai, bahkan belum berubah, tapi kita terus melangkah maju. Dan sampai hari ini, kita dikumpulkan lagi dalam satu ibadah melalui virtual. Walaupun demikian, mari kita satukan hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita memulai ibadah kita dengan doa, votum, dan salam. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita membaca nats pembimbing dari Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita bersyukur juga bahwa Allah itu Allah yang baik bagi kita. Patutlah kita tinggikan, kita muliakan, kita agungkan melalui ibadah hari ini. Mari kita katakan dengan segenap hati kita,
Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang heran, Allah kita ya Allah yang besar, melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itulah dia menciptakan alam semesta ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjutkan pujian kita. Oh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lanjutkan pujian kita dengan kita membaca Mazmur. Mari kita buka Mazmur kita, yaitu Mazmur 121, 1 sampai dengan 8. Ya, Mazmur 121, 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita nyatakan syukur kita, hari-hari yang telah kita lalui boleh kita ada sampai hari ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Dialah kekuatan kita, Dialah juru selamat kita. Dan melalui Yesus Kristus itu Tuhan, kita boleh selamat. Kita memiliki kepastian hidup yang kekal di hadapannya. Kita katakan, Yesus kekuatanku, hanya Engkau juru selamatku. Shalom, jemaat Tuhan sekalian. Baiklah, mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita merendahkan hati kita. Kita satu dalam doa mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita sehati, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang telah mengasihi kami sepanjang bulan Januari
dan hari ini minggu terakhir. Kami masih dipersatukan di dalam ibadah hari ini dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan disampaikan kami dapat mengerti memahaminya sesuai dengan tingkat pengertian yang Tuhan berikan. Dan pakailah hamba untuk menyampaikan bagian Alkitab ini, sehingga hamba menyampaikan sesuai dengan yang Tuhan maksudkan untuk disampaikan kepada kami semua. Berbicara kepada kami segala kuasa lain, roh-roh kegelapan yang ingin mengganggu kami, mengacaukan konsentrasi kami. Kami tolak di dalam nama Yesus, dan Tuhan satukan hati kami, arahkan hati kami, beri kami fokus untuk mendengarkan suara-Mu saat ini. Berbicara kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di bawah tema dengan teks yang tersedia untuk kita hari ini, yaitu teks yang menjadi dasar khotbah kita hari ini, yaitu dalam Amsal 18 ayat yang ke-10. Kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Sekali lagi, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari teks firman Tuhan ini kita akan merenungkan di bawah tema menara kehidupan. Sebenarnya ada satu tema lagi yang bisa kita gali dari teks ini, yaitu kekuatan nama Tuhan. Tapi sebetulnya dua tema ini sama, sehingga saya lebih kepada menara kehidupan sebagai tema, lalu nanti dalam pembahasannya kita akan melihat bagaimana kekuatan nama Tuhan itu. Ya, saudara, kata Amsal sebagaimana kitab yang kita baca ini, itu artinya misal atau misalnya atau umpama atau perumpamaan. Jadi kalau kita memperhatikan arti ini, berarti dalam kitab Amsal firman Tuhan disampaikan dengan kata-kata hikmat, dengan perumpamaan atau dengan kiasan. Ya. Sama seperti dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga di dalam sebagian pengajarannya ia menyampaikan dalam bentuk perumpamaan, sehingga akhirnya para murid atau orang-orang yang mengikuti dia, mereka dapat memahami apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Kita kembali kepada teks kita dalam Perjanjian Lama. Kalau kita memperhatikan bahwa Raja Salomo dalam bagian ini ia meminta hikmat agar ia mampu memimpin bangsa Israel, dan dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan, ia mengambil semua keputusan sesuai dengan hikmat Tuhan itu sendiri, ya. Dan dalam bagian ini bagaimana Salomo dalam hikmat Tuhan memberikan gambaran atau kiasan tentang menara kehidupan. Ada tiga hal yang kita akan renungkan dari pemahaman ini atau dari tema ini. Ada tiga hal yang kita akan renungkan. Yang pertama, itulah nama Tuhan adalah nama yang berkuasa, ya. Nama Tuhan adalah nama yang berkuasa. Kita lihat di dalam kalimat pertama dikatakan dari ayat ini, yaitu nama Tuhan adalah menara yang kuat. Dan di sini kita melihat tentang nama yang berkuasa itu, ya. Kalau kita memperhatikan nama dan Tuhan adalah nama Tuhan itu sendiri tidak bisa dipisahkan dari Tuhan, ya. Jadi nama Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Nama Tuhan adalah nama yang melekat pada Tuhan itu sendiri, ya. Sehingga kalau kita melihat dalam Yeremia pasal 33 ayat yang kedua, di situ dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Di sini kita melihat bahwa firman Tuhan berbicara tentang Tuhan yang berkuasa
untuk membentuk dan menegakkan bumi, ya. Dan dikatakan Tuhan itulah namanya. Jadi di sini kita melihat bahwa nama Tuhan itu melekat pada Tuhan itu sendiri. Nah, berbicara tentang nama, kalau kita melihat secara manusiawi kita, ya, biasanya nama itu diberikan oleh pemberi nama kepada orang yang menerima nama dengan harapan bahwa orang yang diberi nama itu akan menjadi seperti nama yang diberikan kepadanya, ya. Dan biasanya orang tua memberikan nama kepada anak pada waktu anak itu tidak tahu apa-apa, ya. Dan nama itu diberikan, tapi tentu dengan harapan supaya anak yang diberikan nama itu dia menjadi seperti yang diharapkan sesuai dengan nama yang diberikan. Itu pada umumnya seperti itu, walaupun memang sebagian namanya tidak sesuai dengan harapan yang diberikan. Ya, mungkin satu contoh kita melihat, kalau namanya seperti Matius, Markus, Lukas, ya berarti jadi murid Tuhan, orang yang bertobat, orang yang baik. Tapi ternyata nama Matius, Markus, Lukas juga ada narkoba, juga ada yang dipenjara, ya. Jadi nama itu tidak sesuai dengan yang diberikan. Nah, sampai pada orang itu bertobat. Tetapi kalau kita melihat tentang nama Tuhan yang tadi saya sudah katakan, nama itu melekat pada Tuhan. Siapa yang memberi nama kepada Tuhan? Tidak ada. Nama itu melekat pada Tuhan dari kekal sampai kekal. Sehingga justru Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya, ya. Tidak ada manusia yang memberi nama kepada Tuhan. Karena nama itu melekat pada Allah dan nama itu menunjukkan siapa dia, itulah Tuhan itu sendiri. Sehingga Allah sendiri yang memperkenalkan nama itu. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 20 ayat yang kedua dan ayat yang kelima, Keluaran 20 ayat 2 dan ayat yang kelima, di situ Tuhan berbicara tentang 10 hukum yang Tuhan berikan. Dan Tuhan memperkenalkan diri, akulah Tuhan Allahmu. Ya. Dari dua ayat 2 dan ayat yang kelima dari Keluaran 20, itu Tuhan kata, akulah Tuhan Allahmu. Ya. Tuhan Allah, dia menyatakan dialah Tuhan, dan itulah namanya sebagaimana dia perkenalkan kepada Musa di Gunung Horeb. Dan tidak hanya Tuhan, tapi dia katakan akulah Allahmu. Mu di sini adalah umat Tuhan. Berarti bagi kita yang percaya, Tuhan menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah kita. Jadi Tuhan yang memperkenalkan diri dengan namanya. Tidak seperti manusia yang saya sampaikan tentang manusia memberikan nama kepada seseorang dengan harapan orang itu akan jadi seperti nama yang diberikan. Tapi Tuhan dari kekal memiliki nama sebagaimana yang melekat pada dirinya. Dan nama itulah menjadi otoritas, wibawa, kekuatan, kuasanya ada di situ. Lalu kita melihat nama Tuhan itu dikatakan sebagai menara yang kuat. Nah, apa itu menara? Menara itu ialah satu bangunan yang tinggi, ya. Dia harus lebih tinggi dari bangunan yang lain. Itu dalam sejarah kuno di negara-negara Timur Tengah, khususnya bangsa-bangsa di Timur Tengah, bukan negara, bangsa-bangsa di Timur Tengah, berbicara tentang menara. Itu satu bangunan yang harus melebihi dari bangunan yang lain. Dan menara ini kegunaannya adalah menjadi tempat untuk mengawasi, ya, tempat mengawasi artinya untuk melihat situasi yang ada di sekitar, ya. Tetapi juga menjadi tempat menyelamatkan diri. Itu menara, tempat untuk mengawasi, tempat untuk menyelamatkan diri. Dua kondisi ini menunjukkan bahwa seringkali musuh datang menyerang, sehingga tempat mengawasi itu artinya dari tempat itu melihat ada musuh yang datang dan sebagainya. Kemudian di saat ada musuh menyerang, tempat itu menjadi tempat mereka berlari. Kemudian mereka berlindung di menara itu. Ya, itu berbicara tentang menara. Dan Alkitab pertama berbicara dalam Kejadian 11 ayat yang keempat tentang menara. Menara pertama diceritakan di situ. Itulah berbicara tentang menara Babel. Ya. Pada waktu bangsa Israel, pada waktu umat Tuhan, atau pada waktu
manusia pertama berkembang dan sesudah air bah, dikatakan bahwa manusia itu pergi ke sebelah timur dan membangun sebuah kota dengan menara yang tinggi. Dan di situ disebutkan dengan menara yang tinggi itu dikatakan menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, itu dalam Kejadian 11 ayat keempat dikatakan menara yang puncaknya sampai ke langit. Kemudian supaya mereka mencari nama, kemudian yang supaya mereka tidak terserak. Sebetulnya ini kita bisa memahami mengapa mereka mendirikan menara sampai puncaknya ke langit. Ini tujuannya untuk mereka menyelamatkan diri. Supaya di saat air bah datang lagi, mereka akan bisa berlari ke sana sehingga mereka akan selamat, ya. Jadi usaha pribadi, usaha mereka sendiri untuk menyelamatkan diri, ya. Yang kedua dikatakan mereka cari nama supaya mereka menganggap mereka juga bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi ini ada kaitan dengan pemahaman pertama tentang mengapa mereka mendirikan menara sampai ke langit. Supaya mereka mau mengatakan bahwa kami bisa selamat dengan usaha kami sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga ialah bahwa mereka supaya tidak berserak. Mereka akan tetap kumpul di situ. Ya. Kalau mereka nanti berserak, nanti kalau air bah datang lagi, pasti banyak yang akan mati. Itulah sebabnya mereka juga tidak usah berserak, sebab tetap ada di situ. Sehingga di saat air bah datang lagi, mereka akan ramai-ramai untuk pergi ke menara itu untuk menyelamatkan diri. Dan ingat, 3 rencana ini semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan runtuhkan menara itu. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat itulah tentang menara. Kegunaannya untuk tempat berlindung, tempat menyelamatkan diri. Dan kita melihat tentang poin pertama tadi, disebutkan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya. Bagi orang dunia sama seperti orang-orang di Babel untuk membangun menara yang tinggi supaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi Tuhan hancurkan. Karena apa? Tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Karena Tuhan yang menyatakan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada nama Tuhan. Maka dikatakan dalam pembacaan kita tadi, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya. Sekuatnya manusia membangun menara untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Alkitab katakan Tuhan meruntuhkan. Dan nama Tuhan menjadi menara yang kuat. Itulah sebabnya bagi kita sebagai orang percaya, mari kita jadikan Tuhan menjadi menara yang kokoh bagi kita untuk kita dapat berlindung padanya. Yang kedua yang kita akan lihat dalam kalimat berikut ialah dikatakan sebagai tempat yang tepat untuk kita datang. Kalau tadi berbicara pertama tentang nama Tuhan adalah menara yang kuat. Sekarang poin yang kedua kita akan renungkan bahwa nama Tuhan adalah tempat yang tepat untuk kita datang. Bahwa dia sebagai menara kehidupan, tempat yang tepat untuk kita datang. Itu dikatakan dalam kalimat selanjutnya. Kesanalah orang benar berlari. Kesanalah orang benar berlari. Saudara, kalau kita memperhatikan tentang poin pertama tadi, poin pertama tadi tentang nama Tuhan sebagai menara yang kuat, dan yang kedua sekarang sebagai tempat yang tepat untuk kita berlari. Nah, saya bawa kita untuk merenungkan tentang berbagai situasi yang kita hadapi saat ini. Ya, kalau menghadapi situasi saat ini, kita semua sepertinya dikelilingi oleh tembok pergumulan. Ya. Kiri kanan muka belakang kita dikelilingi dengan tembok pergumulan. Apalagi begitu banyak situasi kesulitan yang kita hadapi saat ini. Ya. Penyakit yang belum berlalu.
Dan dampak daripada penyakit ini, berbagai persoalan baru muncul di berbagai tempat, ya. Nampaknya kiri kanan muka belakang semuanya tembok, ya. Kita lihat tentang pengalaman Daniel, ya, yang ada di gua singa. Sama, ialah bahwa di kiri kanan muka belakang adalah dinding gua yang dia tidak bisa tembus dengan kekuatannya. Dan bukan hanya dinding gua, tetapi lebih daripada itu ada di situ singa yang siap untuk menerkam dia. Jadi nampaknya itu tidak ada pertolongan, ya. Tidak ada pertolongan. Tidak hanya bisa bertahan hidup, tetapi malah akan jadi mangsa singa. Namun situasi seperti itu bagi orang percaya masih ada di atas terbuka. Itulah harapan, ya. Kiri kanan muka belakang tembok. Sebagaimana saya katakan tadi, tembok pergumulan. Tapi bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, bagi kita mengakui Tuhan dengan kuasanya, masih ada jalan terbuka di atas. Itulah Tuhan. Maka dia menjadi tempat yang tepat untuk kita datang. Tempat yang tepat untuk kita berseru kepadanya. Kalau kita memperhatikan bagi orang duniawi, orang yang belum percaya, apa yang menjadi andalan mereka? Kalau kita baca dalam Amsal 18 ayat yang ke-11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Ini bagi orang dunia. Bagi orang yang belum percaya Tuhan. Bagi orang fasik. Mereka menganggap harta adalah kota yang kuat baginya. Harta kekayaannya adalah kota yang kuat baginya. Seperti tembok menurut anggapannya, ya. Itulah gambaran seperti orang-orang pada zaman Babel tentang mereka membangun menara. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan runtuhkan, ya. Karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu adalah hanya anggapan. Kalau harta atau sesuatu yang diandalkan secara manusiawi itu hanya anggapan. Tapi bukan menjadi dasar kekuatan tempat untuk kita berlari. Tapi bagi orang percaya saudara dan saya, kita memiliki jaminan, ya. Walaupun sekitar kita ada tembok pergumulan, tapi masih ada harapan ke atas. Dan kita melihat contoh tentang Daniel. Dia berseru kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan. Dan Tuhan beri dia kemenangan. Tuhan beri dia kehidupan. Tuhan beri dia mengatasi bahaya maut itu. Dan dia keluar dari gua singa dengan selamat. Nah, kita melihat di dalam perjanjian baru bagaimana Tuhan adalah tempat yang tepat untuk kita datang. Dan pelayanan Tuhan Yesus, kalau kita membaca, begitu banyak orang datang kepada Yesus, ya. Mereka mencari Yesus karena dia adalah tempat yang tepat untuk manusia datang. Sehingga ada satu kisah, kita lihat bagaimana sampai ada 4 orang membawa seorang yang sakit lumpuh, dibawa sampai bongkar atap untuk turunkan di depan Yesus supaya Yesus sembuhkan. Mengapa? Karena Yesus adalah tempat yang tepat untuk kita datang, ya. Yesus adalah tempat yang tepat untuk kita memohon. Yesus adalah tempat yang tepat untuk kita berharap. Sebagaimana menara yang kuat itu sebagai tempat yang tepat untuk orang benar berlari. Hari ini, saudara dan saya, persoalan belum selesai. Tapi sekarang kita semua diarahkan kemana kita berlari. Firman Tuhan telah mengingatkan kita hari ini. Kalau saudara dan saya sebagai orang benar, artinya orang yang dibenarkan, orang yang diselamatkan oleh Tuhan, orang yang telah dipilih oleh Tuhan, tidak ada jalan lain, ya. Walaupun sekarang kita sering mendengar banyak orang daerah Kristen, mereka masih terlibat dengan ilmu-ilmu, kuasa-kuasa gelap
untuk supaya jaga diri, untuk lindungi diri dengan berbagai kepercayaan, tahyul dan sebagainya. Saudara, itu semua adalah omong kosong, itu semua adalah sia-sia, itu semua adalah pekerjaan iblis. Kalau ada di antara saudara masih menganggap ilmu-ilmu jimat-jimat tertentu yang bisa menganggap itu menjadi pelindung untuk jaga diri, untuk pele badan, saudara bertobat, saudara tinggalkan karena itu hanya menurut anggapanmu. Ya, sama seperti dalam Amsal 18 ayat yang ke-11 tadi, itu menurut anggapanmu. Tapi itu bukan kebenaran. Karena kebenaran adalah Tuhan itu sendiri menjadi tempat untuk kita berlari. Ya. Tuhan itu sendiri tempat untuk kita datang kepadanya. Karena dia adalah jaminan itu sendiri. Poin yang ketiga, yaitu jaminan tersedia untuk kita. Jaminan tersedia untuk kita. Poin ini kita lihat dari kalimat terakhir dari teks tadi, yaitu ia menjadi selamat. Ia menjadi selamat. Kata menjadi selamat di sini menjadi jaminan yang tersedia untuk kita. Ya. Dalam Mazmur 61 ayat yang keempat, di situ dikatakan, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Disebutkan di sini, sungguh, benar-benar, engkau Tuhan menjadi tempat perlindungan, ya, menara yang kuat terhadap musuh. Menara yang kuat berarti musuh tidak bisa untuk menembus. Di situ kita bisa merasa aman, ya. Sehingga dikatakan lagi dalam Amos 5 ayat yang keempat dan ayat yang ke-6a, di situ ditekankan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Sebagaimana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. 2 kali disebutkan di situ dalam Amos pasal 5 ayat yang keempat dan ayat yang ke-6a, ya. Mencari Tuhan maka kamu akan hidup. Oleh karena itu pada saat ini dalam berbagai hal yang kita hadapi, ya, jangan itu membawa kita lemah. Jangan itu membawa kita mundur atau membawa kita suam. Tapi mari kita lebih bersemangat, lebih bangkit lagi untuk mencari Tuhan. Datang kepada Tuhan karena apa? Dikatakan di situ, Tuhan itu adalah menara yang kuat dan di mana kita berlari, kita akan menjadi selamat. Karena apa? Di dalam Dia ada kehidupan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah kehidupan itu sendiri. Tuhan itu adalah jaminan untuk kita. Maka Tuhan Yesus katakan lagi di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kita disuruh untuk mencari Tuhan. Carilah dahulu. Artinya apa? Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Maka Dia memberi hidup, dan tidak hanya memberi hidup, tapi Dia juga menambahkan segala sesuatu bagi kita. Segalanya tersedia, jaminan tersedia untuk kita. Asal kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Ya. Dikatakan lagi dalam Matius 11 ayat yang ke-28 bagian B, di situ dikatakan, di dalam aku, kamu mendapat sentosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata aku akan memberikan kelegaan, itulah jaminan yang tersedia. Jaminan yang tersedia untuk kita. Kita semua yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan jaminan ini. Oleh karena itu, jangan kita lengah, jangan kita mundur, jangan kita suam mencari Tuhan. Kita harus tetap setia mencari Dia. Ketenangan dikatakan di situ, segala sesuatu akan ditambahkan, ketenangan Dia akan berikan. Itulah jaminan-jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, di tengah dunia saat ini, tidak ada satu jaminan
yang melebihi daripada jaminan Tuhan. Ya, berulang kali kita dengar ya bahwa COVID ini tidak ada obat. Ya, hanya sekarang baru mulai vaksin, itu pun hanya untuk daya tahan tubuh. Hanya kita disuruh untuk menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Jadi kita hanya berwaspada seperti tidak ada obat. Jadi itu berarti apa? Tidak ada satu jaminan. Ya. Tidak ada satu jaminan untuk bisa menghentikan penyakit ini. Tetapi di dalam Tuhan, kita punya jaminan. Sebetulnya, kekuatan iman dalam Tuhan yang memberikan pengharapan dalam diri kita, itu juga yang akan memberikan kita daya tahan imun rohani yang akan berpengaruh kepada hidup kita. Ya. Dan bagaimana imun rohani itulah hati yang berharap kepada Tuhan akan memberikan kita ketenangan, akan memberikan kita sukacita, akan memberikan kita pengharapan. Ini yang memberikan kita daya tahan tubuh yang lebih kuat. Ya. Walaupun ada ahli psikologi mengatakan supaya orang harus tertawa, supaya untuk imunnya tinggi harus tertawa. Nah, itu secara psikologi memang. Tetapi apa artinya tertawa tidak punya pengharapan iman dalam Tuhan? Kalau hanya cuma tertawa terbahak-bahak ke sana kemari, semua orang juga bisa. Tapi kalau hati lagi sedih, ketakutan, dia mau tertawa, bagaimana bisa? Tapi orang akan bisa tertawa di mana hatinya ada sukacita, ada senang, ada pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun di sekitarnya ada banyak pergumulan. Nah, karena apa? Jadi kita kembali melihat bahwa Tuhanlah menjadi harapan dan jaminan itu sendiri. Oleh karena itu, kita merenungkan bagian ini di dalam Tuhan. Begitu tersedia segala yang kita perlukan. Ya. Di dalam Injil Yohanes 17 ayat 6, ayat 11, dan ayat yang ke-12, di situ 3 kali Yesus katakan, nama yang engkau berikan kepadaku. Ya. Jadi kekuatan itu ialah di dalam nama itu sendiri. Nama itu ada di dalam Tuhan Yesus. Menara yang teguh, menara yang kuat, nama Tuhan itu, nama itu ada di dalam Tuhan Yesus. Ya. Nama yang engkau berikan, nama yang Bapa berikan kepada Yesus. Ya. Sehingga di dalam nama Yesus, kita bisa mendapatkan pengharapan, kekuatan. Nama Yesus adalah menara yang teguh itu, yang dimana kita dapat berlari. Dan di situ di dalamnya kita akan mendapatkan jaminan keselamatan. Dan jaminan keselamatan bukan hanya secara fisik yang kita harapkan saat ini untuk sehat dari penyakit. Tapi di dalam nama Yesus itu, jaminan keselamatan untuk hidup yang kekal di sorga. Ya. Jaminan hidup yang kekal. Ya. Dan nama itu juga dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 3 yang ke-6. Pada waktu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Artinya apa? Di dalam nama Yesus itu, itulah jaminan. Di mana Yesus menerima nama itu, dan nama itu dipakai dalam pelayanan. Khususnya oleh para murid, para rasul. Dan bagian ayat ini kita melihat tentang Rasul Petrus memakai nama itu. Nama itu disebutkan dan orang lumpuh sembuh. Itulah kuasa nama Yesus. Kekuatan nama Yesus. Dia menjadi menara kehidupan bagi kita. Kesimpulan saya baca dalam Yeremia 16 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, ya Tuhan kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Saat ini, tentu berbagai kesesakan kita hadapi. Tapi tidak usah takut. Kita ada menara kehidupan. Menara kehidupan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari kitab Amsal. Nama Tuhan adalah menara yang kuat.
Dan nama itu ada di dalam Tuhan Yesus yang memberikan jaminan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan bawa hati kami tetap menaruh percaya penuh kepada Yesus, yang adalah nama yang berkuasa itu. Nama yang melekat pada dirinya. Nama Tuhan yang berkuasa. Sehingga iman percaya kami tidak digoyahkan oleh apapun. Tetap percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Berkati firman Tuhan, meteraikan firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita, satukan roh kita, jiwa kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Ada banyak pokok doa. Mari kita doakan supaya kiranya Tuhan berkenan menjawab sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan sendiri. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami datang lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan, sambil membawa doa-doa kami kepadamu Tuhan. Pertama kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan Januari ini. Dari tanggal 1 sampai hari ini, tanggal 31 Januari. Terima kasih Tuhan untuk pertolonganmu, untuk kasih setiamu, untuk pemeliharaanmu, untuk kecukupan Tuhan berikan, bahkan untuk janji iman yang Tuhan berikan untuk mempercayakan janji Tuhan. Sehingga kami sampai pada hari ini. Terima kasih untuk pengharapan yang kuat yang Tuhan berikan, iman yang kuat yang Tuhan berikan. Berkati kami supaya kami memasuki lagi bulan yang baru, tentu dengan pergumulan tantangan yang baru, tapi kami tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa pertama, bersyukur untuk pekerjaan Tuhan, khususnya untuk keluarga Pak Karol yang ada di Hong Kong. Kami doakan supaya Tuhan juga berkati mereka di dalam pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami doakan juga Tuhan untuk Kalimantan Selatan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati wilayah ini yang baru saja terdampak banjir. Kami doakan untuk banyak orang sedang dalam keadaan susah. Kami dengar akibat daripada banjir ini, orang yang kena banjir sudah mulai kena berbagai macam penyakit. Tuhan tolong supaya pemerintah dapat menangani berbagai kesulitan ini, baik dari segi ekonomi ataupun kesehatan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami doakan untuk bangsa kami secara keseluruhan. Presiden kami, Presiden Jokowi, kami doakan Tuhan berkati hamba-Mu di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah saat ini. Pemerintah saat ini menghadapi berbagai multi pergumulan, baik untuk menghadapi COVID, menghadapi situasi ekonomi, juga menghadapi situasi politik, dan berbagai kesulitan atau tantangan dihadapi. Tuhan tolong supaya tetap Tuhan menjaga, melindungi, dan berikan kepada pemerintah kami fokus dengan program-program yang sudah disepakati untuk dapat membangun bangsa ini, sehingga lepas dari berbagai kesulitan yang ada, baik untuk penyakit COVID bisa dilewati, walaupun sekarang sudah mencapai angka 1 juta lebih sekarang orang yang terpapar, dan sebagian besar sudah sembuh, bahkan sebagian dipanggil Tuhan. Kami doakan untuk keluarga yang berduka, Tuhan juga tolong hiburkan dan kuatkan. Dan juga pemerintah sekarang terus berusaha mengupayakan akan penanganan COVID ini. Tenaga dokter, tenaga medis, perawat, suster, bahkan mereka yang ada di garis depan untuk ikut menangani. Bahkan tidak sedikit tenaga medis yang juga sudah jadi korban. Kami doakan Tuhan juga berkati keluarga yang ditinggalkan. Kami doakan juga untuk bencana alam yang melanda Indonesia beberapa saat ini, baik untuk gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan berbagai bencana lain yang begitu berdampak kepada kehidupan masyarakat. Kami doakan supaya Tuhan tolong. Tentu tiap-tiap pemerintah daerah menghadapi situasi yang tidak mudah dengan situasi yang berbeda. Tolonglah para pemerintah kami dimampukan oleh Tuhan, pemerintah daerah, untuk dapat mengatasi berbagai masalah. Kami doakan juga untuk orang percaya di Indonesia, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, yang juga berdoa siang malam. Baik gereja Tuhan, orang percaya di kota-kota besar, sampai kepada
pedalaman-pedalaman, kampung-kampung yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hari ini kami berdoa, supaya Tuhan berkati mereka. Bagi mereka yang sakit, mereka yang kekurangan, mereka yang kelaparan, mereka yang merasa ditinggalkan, Tuhan tolong berkati mereka. Atau mereka mengalami kesulitan dalam ibadah karena dihalangi, ataupun biaya masalah pembangunan gereja. Kami juga doakan supaya Tuhan berkati dan buka jalan. Terima kasih Bapak, pemerintah yang baru dengan berbagai program yang baru. Kami doakan Tuhan berkati sehingga mereka lebih pro kepada rakyat untuk dapat membangun bangsa kami. Walaupun ada penantang-penantang yang berusaha untuk menghalangi akan program pemerintah, kami juga berdoa, Tuhan tolong, Engkau sendiri yang mengatasinya Bapa. Kami doakan juga untuk YPP di Batu dengan situasi yang ada, mahasiswa di kompleks, dan juga staf baik yang ada di ATI, di Tanjung Enim. Kami doakan Tuhan memberkati mereka semua, dijaga, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga semua keluarga kami, suami, orang tua, anak mantu, cucu, kakak adik kami yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Kami doakan hari ini Tuhan juga berkati mereka. Di saat mereka dalam kesusahan, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Di saat mereka dalam kesedihan, hadirlah, bantulah mereka. Dalam kekurangan, hadir, Tuhan cukupkan mereka. Dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, sembuhkan mereka. Dalam ketakutan dan kegelisahan akibat penyakit ini, Tuhan tolong, kuatkan, tetapkan hati mereka. Bawa mereka kepada menara yang kuat. Itulah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk pemerintah Hong Kong, gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong. Kami doakan Tuhan berkati pemerintah Hong Kong yang begitu memperhatikan kepada rakyat. Tuhan tolong, Tuhan berkati situasi keamanan Hong Kong, politik Hong Kong. Kami doakan Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong. Tuhan berkati, termasuk gereja-gereja lokal, gereja-gereja luar yang ada di Hong Kong ini. Kami berdoa supaya semuanya Tuhan berkati dalam usaha pelayanan di masa-masa yang sulit ini, supaya Injil Tuhan tetap diberitakan baik melalui virtual kepada jemaat-jemaat yang tidak bisa berkumpul karena situasi pandemi ini. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Kami hamba-hamba Tuhan yang melayani pun sangat terbatas. Kami doakan supaya Tuhan berkati baik jemaat yang di Hong Kong, jemaat yang ada di Macau. Kami berdoa hari ini Tuhan berkati kami semua supaya kami tetap sehat dan kuat. Kebutuhan pelayanan kami tiap bulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupinya Bapa. Pertolongan kami hanya dari Tuhan. Engkaulah menara tempat kami berlari, dan di situ kami mendapatkan jaminan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan juga untuk jemaat-jemaat orang tua yang tidak bisa hadir berkumpul. Kami doakan supaya Tuhan berkati mereka yang kaki sakit, Pak Sukhon dan juga Ibu Susiani. Kami doakan Ibu Leikewa, kami doakan Tuhan berkati Ibu Wompi Ying, dan juga teman-teman yang lain. Kami doakan Tuhan berkati mereka dalam hari tua mereka, supaya tangan berkat Tuhan juga menolong dan menaungi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami doakan untuk ibadah hari ini dan semua teman yang ikut terlibat dalam pelayanan, supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini, juga keamanan dunia saat ini. Negara-negara di seluruh dunia yang sudah terpapar dengan sakit penyakit COVID ini, supaya Tuhan tolong sehingga tiap-tiap pemerintah kami, tiap-tiap pemerintah negara dapat melakukan tugas mereka untuk kepentingan rakyat di negara masing-masing. Umat Tuhan, orang percaya di seluruh dunia sedang berdoa siang malam. Tuhan berkati. Kami doakan juga untuk situasi saat ini, supaya menjadi kesempatan di mana banyak orang mencari Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus sebagai menara yang kuat, tempat kami dapat berlari dan berlindung. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, kita telah menikmati kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar itu boleh kita nikmati, kita pakai untuk menjalani hari-hari kita yang akan kita lalui. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan ucapan syukur kita melalui dolar yang boleh kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini, di Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong. Dan mari kita iringi dengan tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Dan sekaligus biarlah pujian ini kita pakai untuk menutup ibadah kita kali ini. Dimanapun kita berada, biarlah kita tenang hati kita bersama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah kita hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan telah satukan kita, roh kita, hati kita dalam ibadah bersama-sama. Dan kita akan akhiri, mari jemaat pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru. Kiranya berkat Tuhan tetap menyertai. Tuhan memberkati. Shalom.